Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Suasana dimulai dengan narasi latar belakang yang menggambarkan kota yang dipenuhi sampah plastik. Lalu, suara karakter utama, Andi, seorang pengusaha muda, mulai terdengar. Andi berbicara dengan nada optimis. Sudah lama saya melihat tumpukan sampah plastik di sekitar kita. Di jalan-jalan, di sungai, bahkan di laut. Tapi saya tidak bisa hanya diam saja. Kalau orang lain bisa mengabaikan masalah ini, saya malah semakin merasa ini adalah peluang besar yang bisa saya kerjakan. Saya ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Suara mesin yang sedang beroperasi, tanda bahwa Andi sedang bekerja di pabrik pengolahan plastik. Andi melanjutkan sambil mengamati mesin pengolah sampah plastik. Awalnya, ini semua tidak mudah. Modal yang saya punya terbatas, tapi tekad saya besar. Saya mulai dari mengumpulkan sampah plastik dari masyarakat, membersihkannya, dan kemudian mendaur ulangnya menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya, tas, furnitur, bahkan material bangunan yang ramah lingkungan. Suara langkah kaki seseorang mendekat, terdengar pintu terbuka. Seorang rekan kerja, Dedi, masuk ke ruang kerja. Dedi, dengan nada keheranan. Wah, Andi. Kamu benar-benar serius ya dengan usaha ini. Tapi, bagaimana caranya? Prosesnya kan enggak mudah. Banyak orang yang masih buang sampah sembarangan. Gimana kamu bisa mengubah ini jadi peluang? Andi tersenyum, penuh semangat. Ya, memang tidak gampang, Dedi. Tapi aku percaya, kalau kita bisa memberi contoh, orang-orang akan mengikuti. Saya memulai dengan edukasi. Saya ajak masyarakat untuk memilah sampah, supaya yang bisa didaur ulang bisa diproses dengan baik. Kalau semuanya bekerja sama, lama-lama mereka akan sadar juga. Dedi ragu-ragu. Edukasi itu butuh waktu, Andi. Bahkan, banyak yang tidak peduli sama sampah. Masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengan kebiasaan buruk ini. Andi berpikir sejenak. Memang enggak semudah itu. Tapi lihatlah, kita sudah mulai mengubah cara pandang orang. Tapi ada satu hal yang lebih susah, Dedi. Mengelola sampah plastik ini masih lebih mudah dibandingkan mengelola sampah yang ada di dalam sistem pemerintahan ini. Dedi terkejut, menoleh ke Andi. Hah? Maksudmu? Andi, dengan sedikit sindiran. Maksudku gini, Dedi. Sampah plastik bisa kita olah jadi sesuatu yang berguna, kalau kita punya tekad dan sistem yang jelas. Tapi, di sisi lain, mengelola sampah pejabat negara, itu jauh lebih sulit. Sistem politik yang rusak, korupsi di mana-mana, kebijakan yang enggak berpihak pada rakyat kecil, itu jauh lebih berat dan kompleks daripada ngurusin plastik. Dedi terdiam sejenak, merenung. Benar juga sih. Tapi, bukankah itu urusan pemerintah? Kenapa kamu jadi mikirin itu? Andi, dengan nada lebih serius. Karena semua ini berkaitan. Aku mulai merasa, meskipun aku berusaha keras untuk mengelola sampah plastik dengan cara yang benar, banyak kebijakan yang menghalangi usaha-usaha kecil seperti aku. Aku sering bertanya-tanya, kalau pemerintah saja enggak serius mengurus masalah sampah ini, bagaimana nasib negara kita ke depan? Adegan beralih ke ruang tamu, Andi dan Dedi duduk bersama sambil menyeruput kopi. Dedi membuka pembicaraan dengan serius.
Kalau menurutmu, apa yang salah dengan sistem pemerintahan kita, Andi? Andi menghela napas panjang. Lihat saja, Dedi. Masalah yang saya hadapi dalam bisnis ini adalah soal birokrasi. Ketika saya ingin mendirikan pabrik daur ulang plastik, saya harus berurusan dengan izin, pajak, dan berbagai peraturan yang tumpang tindih. Setiap kali ada kebijakan baru, malah semakin rumit dan tidak ada dukungan nyata. Bukan cuma itu, banyak pejabat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Dedi mengangguk penuh perhatian. Betul. Pemerintah lebih banyak bikin aturan, tapi jarang melaksanakan dengan baik. Kalau soal korupsi, itu sudah jadi pemandangan sehari-hari. Saya kadang mikir, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah ini semua? Andi, dengan nada kecewa. Masalahnya, Dedi, kalau kita cuma mengelola sampah plastik yang berserakan, kita tahu harus kemana sampah itu. Tapi, untuk mengelola sampah pejabat negara, sistemnya sudah terlanjur rusak. Ada yang bilang, politik itu kotor. Tapi, menurut saya, lebih buruk dari itu, politik kita sudah penuh sampah. Sampah yang tidak bisa diolah lagi, bahkan dengan teknologi canggih sekalipun. Dedi terdiam, tampak memikirkan kata-kata Andi. Jadi, kamu pikir kita bisa mengubah semua itu? Apa yang harus kita lakukan? Andi, dengan semangat yang kembali menyala. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, Dedi. Seperti halnya aku berusaha untuk mengubah kebiasaan masyarakat dengan sampah plastik, kita juga perlu mengedukasi orang tentang politik yang bersih dan transparan. Pendidikan adalah kuncinya. Kalau rakyatnya sadar dan aktif, politik bisa berubah. Namun, untuk itu, kita butuh suara yang lebih banyak, bukan hanya sekadar diam dan mengeluh. Dedi mengangguk setuju. Jadi, ini bukan hanya soal sampah plastik, tapi juga soal mengubah cara pandang kita terhadap negara ini. Andi senyum tipis dengan penuh harapan. Betul. Kita harus bergerak, bukan hanya berbicara. Sampah plastik itu bisa kita kelola, tapi sampah pejabat negara itu lebih rumit. Namun, bukan berarti kita harus berhenti berjuang untuk perubahan. Suasana menjadi lebih tenang, keduanya tampak merenung. Andi memandang jauh ke depan dengan penuh optimisme. Perubahan itu butuh waktu, Dedi. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Adegan berlanjut di ruang tamu yang lebih santai. Andi dan Dedi kini sedang berbicara dengan nada yang lebih serius, membahas harapan mereka tentang perubahan. Dedi masih memikirkan perkataan Andi. Jadi, maksud kamu, kita harus mulai mengedukasi orang tentang pentingnya politik yang bersih, supaya mereka tidak terjebak dalam permainan yang rusak ini? Andi, dengan tatapan penuh keyakinan. Ya, itu salah satu langkah awal. Tapi lebih dari itu, kita harus mengajarkan orang untuk tidak apatis. Selama ini banyak yang merasa bahwa politik itu jauh dari kehidupan mereka. Padahal, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat mempengaruhi kita semua, termasuk dalam dunia bisnis. Dedi mengangguk. Memang, sih, Andi. Tapi untuk mengubah itu, kita harus mulai dari mana? Apakah kita bisa mengandalkan perubahan dari atas? Sepertinya susah, ya? Andi menatap Dedi dengan serius. Jangan salah, Dedi. Perubahan bisa datang dari mana saja, dan setiap orang bisa menjadi bagian dari perubahan itu.
Kalau kita hanya menunggu perubahan datang dari atas, kita hanya akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku yakin, perubahan itu butuh kesadaran dan keberanian untuk bertindak. Meskipun harus mulai dari hal kecil, seperti yang aku lakukan dengan usaha daur ulang plastik ini. Dedi, dengan suara penuh semangat. Tapi itu kan bisnis, Andi. Pemerintahan itu lebih rumit, kan? Apa bisa kita mengubahnya seperti kita mengubah cara orang memandang sampah plastik? Andi tersenyum dan duduk lebih santai. Memang, Dedi, pemerintahan jauh lebih kompleks daripada bisnis daur ulang. Tapi lihat, jika kita bisa menyelesaikan masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik, kita harusnya bisa mulai memikirkan bagaimana mengelola masalah yang lebih besar, yaitu sistem itu sendiri. Di sini, kita butuh peran aktif semua orang, tidak hanya orang yang ada di pemerintahan, tapi juga masyarakat luas. Suara ketukan pintu terdengar, kemudian pintu terbuka, dan seorang teman Andi, Ika, masuk dengan membawa secangkir kopi. Ika tersenyum dan meletakkan kopi di meja. Lagi diskusi apa, nih? Sepertinya serius banget. Andi menatap Ika dan tertawa kecil. Kita lagi ngomongin politik, Ika. Dan lebih tepatnya, gimana mengubah sistem yang udah berantakan. Kadang saya mikir, ngelola sampah plastik jauh lebih gampang daripada ngelola sampah pejabat negara. Ika duduk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Wow, itu analogi yang menarik. Tapi maksud kamu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar bisa mengubah itu? Andi memandang Ika dengan penuh harapan. Yang harus kita lakukan pertama adalah mulai terlibat. Kita enggak bisa terus-terusan mengeluh tanpa melakukan sesuatu. Pemerintah itu adalah hasil dari suara rakyat. Jadi, kalau kita diam saja, bagaimana bisa ada perubahan? Dedi memotong dengan nada bertanya. Tapi, Andi, bagaimana kita bisa mengubahnya? Apakah kita bisa mengubah pejabat yang sudah terlanjur korup dan sistem yang sudah terlalu dalam? Andi, dengan nada yakin dan penuh semangat. Ini yang harus kita pahami, Dedi. Mungkin kita enggak bisa mengubah semua dalam semalam, tapi kita bisa mulai dengan satu hal, pendidikan politik yang lebih baik. Selama ini, banyak orang yang tidak tahu apa hak mereka, tidak tahu bagaimana caranya memilih pemimpin yang tepat, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Tapi kalau kita bisa mengajarkan orang tentang pentingnya memilih pemimpin yang bersih, yang bekerja untuk rakyat, kita sudah memulai perubahan. Ika dengan antusias. Jadi, menurut kamu, kita harus aktif mengedukasi orang untuk tahu tentang politik yang baik dan jujur, ya? Andi mengangguk. Betul, Ika. Itu langkah pertama. Jangan sampai kita hanya jadi penonton dalam perubahan ini. Kita harus berperan aktif. Sebagai pengusaha, aku tahu betul bahwa perubahan itu butuh kerjasama semua pihak. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, perubahan itu enggak akan datang. Dedi menatap Andi dengan keyakinan. Jadi, langkah pertama adalah mulai mendidik masyarakat untuk lebih sadar tentang hak-hak mereka dalam politik, ya? Andi dengan semangat menyala-nyala. Ya, itu bisa jadi langkah pertama. Kita bisa mulai dengan hal kecil, dari pendidikan, dari kesadaran sosial, dan dari diskusi seperti ini. Perubahan dimulai dari cara kita berpikir dan bertindak. Kalau kita terus-menerus berharap pada perubahan yang datang dari atas, kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Ika mengangguk penuh semangat.
Dan seperti yang kamu lakukan di bisnis ini, Andi, terus berusaha mencari solusi meski tantangannya berat. Ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan bersama. Suasana menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Ketiganya duduk bersama, membicarakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mendorong perubahan. Perubahan dimulai dari diri mereka sendiri, dari kesadaran, dan dari keberanian untuk bertindak. Narator: Andi dan teman-temannya memang bukan politikus atau pejabat negara. Namun, mereka sadar bahwa perubahan tidak hanya bergantung pada orang-orang di atas. Perubahan dimulai dari langkah kecil, dari tindakan yang konsisten, dan dari keberanian untuk mengedukasi masyarakat. Seperti halnya dengan bisnis Andi yang mengolah sampah plastik menjadi barang berguna, mereka percaya bahwa dengan ketekunan dan kerja keras, sampah-sampah dalam sistem politik bisa dibersihkan, asalkan ada kesadaran kolektif dan tekad untuk melawan ketidakadilan. Mungkin tidak mudah, tetapi mereka percaya, kalau kita semua berjuang, perubahan itu akan datang. Penutupan. Narator: Di Indonesia, masalah sampah plastik dan masalah pemerintahan yang rusak mungkin terlihat seperti dua hal yang berbeda. Namun keduanya memiliki kesamaan, semuanya membutuhkan kesadaran, perhatian, dan tekad untuk mengubahnya. Seperti yang dipelajari Andi, Dedi, dan Ika, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Dengan langkah kecil yang diambil bersama-sama, harapan untuk masa depan yang lebih baik bukanlah hal yang mustahil.